Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyebabkan kita dibebaskan dari azab kubur kita. Yang pertama, perbaiki sholat kita. Sekali lagi saya ulangi, kita dapat dibebaskan daripada azab kubur kita dengan amalan kita, perbaiki sholat kita. Apalagi di bulan Rajab, ada satu peristiwa yang memang diperintahkan yang sangat fenomenal, yaitu sholat 5 waktu, yang disebut dengan perintah sholat 5 waktu atau peristiwa apa? Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Nah, ini Isra dan Mi'raj ini adalah satu perintah yang memang berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Hanya satu sholat ini adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya perintah haji, perintah zakat, kemudian perintah apa lagi? Berpuasa. Ini melalui malaikat Jibril. Tapi kalau perintah salat, inilah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril hanya mengantarkan saja. Salat yang bisa menyebabkan seorang hamba dibebaskan daripada azab kuburnya. Kemarin dengan sholat bisa memberikan satu azab dalam kubur kita. Dengan sholat. Karena apa? Sholatnya ini tidak baik. Dari mulai kita berwudunya. Kemarin kita berwudunya, cara bertoharonya bagaimana. Ini tidak benar, akan bisa menyebabkan kita azab kubur kita. Kemarin kita sudah sampaikan. Maka perbaiki dengan sholat kita, artinya semakin lama semakin baik sholat kita. Dari mulai kita berwudunya dengan benar, mempersiapkan diri kita sudah benar. Kenapa? Sebenarnya bagaimanapun kita sudah lama ini menjalankan ibadah sholat. Jikalau bapak-bapak di sini berusia hampirlah rata-rata, kalau saya perhatikan itu adalah 80 tahun ya anggaplah 42 tahun atau 45 tahun. Nah, udah tua kita semuanya ini. Ya Allah ya Rabbi. Berarti kalau sudah tua ini sudah dikit lagi sampai kita. Udah bau tanah. Ya Allah ya Rabbi. Tak ada alasan lagi kecuali apa? Kita mempersiapkan dunia kita sudah. Apakah bisa kita hal ini demikian? Oh iya, kemarin kita enggak ini. Oh alhamdulillah, hari ini kita semakin baik kita ibadah kita dengan mempersiapkan hati kita. Kemudian setelah itu kita berwudu dengan benar, mempersiapkan sholat kita sunnahnya, jikalau itu kita mempersiapkan bisa. Kemudian juga kita langsung sholat bisa berjamaah, alhamdulillah. Kita jaga sholat fardu 5 waktu ini insya Allah. Karena dalam satu riwayat mengatakan, wahai malaikat, kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya hamba ini bagaimana sholatnya. Karena yang akan dipertanyakan pertama kali adalah inna awwala ma yuhasabu min amalil abdi yaumal qiyamah as-salah. Sungguh nanti akan dipertanyakan, diperhitungkan oleh malaikat. Yang akan ditanya bukan lain kecuali apa? Salatnya dulu. Fa in saluhat salatu salahat asairu amalu. Wa in fasadat sairu amalu. Apabila dia benar salatnya, maka akan benar seluruh amalnya, dan apabila rusak sholatnya, maka dia pun akan nanti rusak segala amal ibadahnya. Sholat yang akan ditanya. Oh bagaimana sholat fardunya 5 waktu? Oh alhamdulillah. Tetapi ada kekurangan, cari sunnah-sunnahnya. Apakah dia suka melakukan sunnah sholatnya? Tanya malaikat. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sholat sunnahnya? Apakah dia suka menghadapi sholat sunnahnya? Sebentar lagi kita dalam hal ini mempersiapkan Ramadan, kita sholat sunnah. Banyak kita sholat sunnah dan lain sebagainya.
Akan ditanya, oh sunnahnya ada, alhamdulillah. Tidak ada, bagaimana? Lihat bagaimana niat dalam hatinya. Adakah ada niat kebaikan untuk melakukan memperbaiki dalam ibadahnya? Inilah sifat Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada, bebaskan dia daripada azab kuburnya. Karena dengan salat. Maka itu adalah kita dalam satu diri kita memotivasi akan diri kita untuk memperbaiki akan ibadah dan salat kita. Menutupi kekurangan-kekurangan kita. Mungkin kita ketika balik pada saat itu kita enggak salat. Mungkin pada waktu itu kita masih jaya, kita sibuk dengan kesibukan duniawi kita sehingga kita mengindahkan atau tidak misal memikirkan dan lain sebagainya, selalu dunia urusannya. Ketika sudah pensiun kita seperti ini, apa yang akan kita bawa selain kecuali kita memperbaiki sholat kita? Karena yang pertama kali akan dihisap oleh Allah nanti adalah sholat kita. Maka itu di dalam setiap sholat kita diperintahkan untuk membaca doa minimal di tasyahud akhir kita. Setelah tasyahud akhir kita diperintahkan. Bagaimana doanya, Pak? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini kan berarti apa? Di dalam azab kubur itu ada. Kapan untuk memperbaiki kita? Kita memohon kepada Allah ketika dalam tasyahud. Mana tasyahudnya? Tasyahud akhir. Nah, ini kita amalkan, perbaiki semuanya untuk salat kita. Karena apa? Kita menghindarkan daripada azab kubur kita. Ini menjadikan satu catatan bagi kita bahwasanya perbaikilah salat kita, minta diberkahi. Karena apa? Ziyadatul khair, kebaikan, bertambahnya kebaikan. Hari ini kita bisa salat subuh, alhamdulillah. Kita berharap besok kita sampai umur kita juga bisa sholat subuh. Bahkan bukan hanya sholat subuh kita, mudah-mudahan kita bisa sebelum azan kita berada di sini kita sholat 2 rakaat. Semakin baik. Subhanallah. Ini adalah menjadikan satu di antaranya menurut riwayat yang sahih akan bisa memberikan atau membebaskan kita daripada azab kubur kita. Yang kedua, yang amalan bisa menyebabkan kita dihindarkan daripada azab kubur adalah bersedekah. Bersedekah. Bersedekah ini bukan hanya dengan harta. Bersedekah bukan hanya dengan harta, bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tabassum minas sadaqah. Senyum saja kepada saudara kita, senyum saja kepada keluarga kita, senyum saja kepada tetangga kita, senyum saja kepada orang muslim yang sama-sama kita bertemu, kita bisa memberikan senyum. Artinya kebahagiaan. Idkhalus surur, memberikan satu kebahagiaan, ini adalah sudah sedekah. Jadi sedekah ini jangan dikira hanya dengan harta, tetapi dengan amal, dengan perbuatan, dengan kasih sayang, memberikan kebahagiaan, ini adalah sedekah. Maka dengan sedekah ini akan bisa memberikan pembebasan kita daripada azab kubur ini. Dengan sedekah. Dalam satu riwayat mengatakan, dan bahkan firman Allah Subhanahu wa taala adalah dia ada nanti satu ketika orang yang meninggal dunia minta dibangkitkan kembali ke dunia. Apa yang dia minta? Tak ada yang dia minta. Kata meskipun Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak bisa engkau minta bangkit, kenapa? Engkau sudah dalam kubur. Batasanmu sudah cukup sampai sini, alhamdulillah, engkau bersyukur. Enggak ya Allah, aku sangat menyesal. Apa yang kau sesali? Apa yang kau, jikalau engkau aku bangkitkan kembali dunia? Apakah engkau belum berhaji? Apakah engkau belum membahagiakan keluargamu? Wa akum minas shadiqin. Aku akan menjadi orang-orang yang ahli sedekah.
Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Karena apa? Penyesalan ketika dia di alam kuburnya. Dia enggak minta saya belum haji, saya belum umrah, saya belum ini dan lain sebagainya. Yang akan dia minta penyesalan yang paling dahsyat sekali, dan dia rasakan adalah bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang ahli sedekah. Maka dia ngiri di alam kuburnya, dia minta bangkitkan kembali ke alam dunia. Aku ingin bersedekah. Fa'asaddaq, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh. Maka alhamdulillah dalam hal ini, dengan suasana yang sangat luar biasa, kita yakin bahwasanya sedekah ini pun bukan hanya untuk menghantarkan azab kita dalam alam kubur ini, yang bisa memberikan ketenangan kita, tetapi orang-orang yang gemar bersedekah, yang pertama manfaatnya adalah dia dekat dengan Allah karena punya keyakinan. Kemudian dia disayangi Allah, dan dia akan dibebaskan azab kuburnya oleh Allah. Kemudian selanjutnya adalah dia disukai oleh tetangga dan orang banyak. Orang dermawan ini akan pasti disenangi oleh sekelilingnya, orang yang dermawan. Bahkan nanti dalam satu pintu surga itu ada yang namanya as-sakhaya, babus sakhaya. Apa itu babus sakhaya? Babus sakhaya itu adalah khusus untuk orang-orang yang dermawan. Dermawan, orang yang dia senang gemar bersedekah, akan ada pintu masuk khusus VIP. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ini mengangkatkan bahwasanya bahkan ketika dengan hal ini disampaikan oleh baginda Rasul, Sayyidina Abu Bakar ingin memberikan seluruh harta yang dia miliki. Apa yang harta dia miliki? Tapi apa? Kata baginda Rasul, jangan, engkau mempunyai keluarga. Sebagian hartamu saja yang engkau berikan kepada syiar dakwah Islamiyah ini. Kalau kita minimal Jumat, ini jangan sampai lupa kalau Jumat itu. Jangan sampai kita lupa. Hanya kita mengingatkan, enggak bisa kita setiap hari, seminggu sekali lah. Kapan itu diberikan kesempatan salat Jumat? Jangan sampai istilahnya nanti, artinya kalau ya Allah ya Rabbi, kotak amal lewat, seolah-olah udah kayak lewat kurung batang. Bayangkan, takutan. Ini akan bisa menang, justru kurung batang ini bukan ditakutin, justru kita akan berpikir, iya satu saat aku pun akan hadir yang seperti ini. Ini yang akan menolong aku. Itu yang kedua yang akan bisa memberikan satu, kita dibebaskan daripada azab kubur kita. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, sebagaimana dalam satu riwayat mengatakan adalah, barang siapa yang membaca akan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan datang nanti sebagai penolong dia. Fa innahu syafi'an li ashabi. Berarti dengan membaca Al-Quran akan bisa menolong kita daripada azab kubur ini. Fenomenal yang sangat kita sampaikan. Kita membaca Al-Quran. Bahkan satu riwayat mengungkapkan juga bahwasanya biasakan kita membaca surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk, kalau kita kenal apa? Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang namanya ibu-ibu, masya Allah, ya kan, rajin ahli surga. Maka itu kita berdoa kalau ibu-ibu yang solehah, ini istri yang solehah, pokoknya jaga Pak, jaga, urusin, rawat. Kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Nah ini adalah akan menjadikan satu kekuatan bagi kita. Amal yang kita lakukan, sempatkan setiap hari kita membaca minimal satu ayat. Ini HP kita aja bisa menghantarkan kebahagiaan kita. Bagi yang bisa, kalau enggak, simpan di samping ruang tamu. Gini kita sering sampaikan, samping ruang tamu kita, pulang dari masjid kita buka. Ini akan menjadikan satu kebaikan bagi kita yang nanti kita bisa membebaskan. Inilah persiapan kita. Persiapan kita.
untuk menghadapi kematian yang kita sudah sebentar lagi ini. Karena apa? Umatnya Nabi Muhammad, kata baginda Rasul, tidak lebih daripada ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa ma zada dzalika illa ala. Tidaklah yang lebih daripada itu kecuali adalah dia diberikan kelebihan, bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan kita tak ada lain yang akan bisa membebaskan kita daripada azab kubur kita adalah kita diantaranya membaca Al-Quran. Dengan hal demikian, 3 saja kita sampaikan. Sebenarnya ada 6 yang bisa membebaskan. Ini yang bisa kita lakukan, persiapan kita agar diberkahi di bulan Rajab ini. Yang pertama adalah kita lakukan insya Allah dengan apa tadi? Dengan memperbaiki sholat kita. Kemudian yang kedua, kita gemarlah menjadi bersedekah, hamba-hamba yang dimiliki harta. Dalam hal ini kita bersedekah. Yang nggak bisa memiliki harta, maka minimal dia akan berbuat baik kepada keluarga dan orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang ketiga adalah gemarlah kita membaca Al-Quran. Bagaimana kita nggak bisa membaca Al-Quran? Belajar Al-Quran, persiapkan Ramadan. Meskipun setiap ini Allah akan berikan kebaikan ganjaran, bukan hanya 1 ayat Allah berikan kebaikan, bukan 1 kalimat Allah berikan kebaikan, tetapi ini adalah yang Allah akan tebarkan kebaikan orang yang belajar Al-Quran. Dari setiap hurufnya Allah akan berikan, tebarkan kebaikan. Setiap kebaikan 1 huruf ini akan dilipat gandakan 10 kali. Subhanallah. Jadi kalau kita pun belajar, misalkan kita pakai menggunakan metode Iqra, A, Ba, sudah mendapatkan 2 kebaikan. Apalagi kita bisa membaca Al-Quran, insya Allah ketika kita meninggal dunia, di alam kubur nanti yang kita tidak miliki apa-apa, kecuali kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan daripada azab kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin.